Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanindi Rahmadania dengan NPM 21082602499. Baiklah, saya akan mempresentasikan judul mind map saya itu tentang sistem imun, yaitu mind map untuk tugas dari blok MOI. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan sistem imun. Nah, sistem imun adalah suatu keadaan sistem pertahanan tubuh untuk melindungi dari berbagai mikroorganisme jahat, penyebab infeksi maupun penyakit. Nah, sistem ini tuh terdiri dari berbagai komponen dan cara kerjanya yang kompleks. Kemudian sistem imun ini memiliki organ-organ yang penting di dalamnya, yaitu terdiri dari limpa, sumsum tulang, kelenjar timus, serta tonsil. Di mana nanti sistem imun ini terbagi atas dua, yaitu ada sistem pertahanan spesifik dan ada pertahanan non spesifik nih. Nah, pertahanan spesifik itu akan membentuk sebuah antibodi, di mana nanti antibodi akan memecahnya menjadi IgD, IgE, IgG serta IgM. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari antibodi ini untuk penetralan, pengendapan serta pelekatan dan aktivasi protein dari komplement. Nah, kemudian tadi sistem imun yang bagian non spesifik itu akan dibedakan menjadi pertahanan eksternal dan pertahanan internal. Nah, di mana kalau eksternal ini terdiri atas dari kulit, membran mukosa. Dia adalah kalau misalnya eksternal ini biasanya itu adalah pertahanan yang pertama ataupun sistem barrier yang pertama yang akan melindungi tubuh kita yang bersifat sebagai sistem imun. Nah, kemudian yang kedua adalah pertahanan internal. Berarti internal adalah di dalam ya kan. Nah, itu meliputi adanya respon peradangan, senyawa antimikroba. Nah, senyawa antimikroba ini ada interferon sama protein komplement. Nah, kemudian pertahanan internal tadi kan ada juga yang senyawa mikroba, ada juga sel natural killer sama fagositosis. Kemudian sistem ini dapat berperan secara alami maupun buatan. Kalau misalnya buatan itu akan dibedakan menjadi dua. Nah, ada kekebalan pasif serta kekebalan aktif. Nah, kalau misalnya kekebalan aktif ini akan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada kekebalan yang alami serta buatan. Kalau misalnya kekebalannya aktif itu akan dibedakan lagi juga menjadi dua. Nah, ada kekebalan yang alami serta buatan. Nah, kalau yang buatan ini seperti apa? Kalau yang alami biasanya dari dalam tubuh kita, respon imunnya. Yang sudah misalnya bakterinya sudah masuk, terus nanti dikenali sama sel B, nanti dia menjadi sel memori. Jadi kalau misalnya bakterinya ini masuk, nah dianya itu sudah nggak kaget lagi sama bakterinya. Jadi dia udah bisa membuat sistem imun atau pelindungan tubuh terhadap bakteri tersebut. Kemudian kalau misalnya buatan ini contohnya apa? Ada imunisasi. Nah, imunisasi ini dibedakan ada imunisasi tetanus, imunisasi campak, sama imunisasi DPT. Nah, kalau misalnya ada juga imunisasi MR, imunisasi HIV, imunisasi varicella, HBV, polio, PCV, serta tifoid. Nah, itu biasanya kita lakukan dari mulai bayi screening dari lahir maupun sudah besar nih. Kemudian kayak mana sih sistem imun tuh dapat mengalami apa aja yang dapat mempengaruhinya? Karena ada kelainan penyakit. Nah, itu dibedakan. Misalnya sistem imun terhadap orang penyakit AIDS. Kemudian ada juga yang karena reaksi autoimun maupun alergi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.